Kenapa kekayaan hanya bertahan 3 generasi? Fakta yang jarang terungkap. Selamat datang kembali di channel Langkah Hidup, tempat di mana kita belajar untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Pernah dengar istilah kaya hanya 3 generasi? Banyak orang bermimpi meninggalkan rumah mewah, bisnis besar atau rekening yang tak pernah habis untuk anak cucu. Tapi kenyataannya, sebagian besar kekayaan keluarga justru hilang sebelum mencapai generasi keempat. Bagaimana mungkin kerja keras selama puluhan tahun bisa lenyap dalam sekejap? Di video ini, kita akan mengupas rahasia di balik fenomena ini, dan kenapa warisan tanpa fondasi yang kuat bagaikan es krim di bawah terik matahari, perlahan meleleh lalu hilang begitu saja. Tapi sebelum mulai, silakan subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kami bersemangat memberikan inspirasi dan motivasi yang positif untuk kalian semua. Ada sebuah istilah terkenal untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu short sleeves to short sleeves in 3 generations, yang artinya dalam 3 generasi, kekayaan besar yang dibangun dengan keringat dan kerja keras seringkali kembali ke titik nol. Generasi pertama biasanya memulai dengan perjuangan luar biasa, membangun sesuatu dari bawah hingga mencapai kesuksesan. Namun kekayaan itu tidak selalu bertahan lama. Banyak cerita nyata di mana harta yang dikumpulkan dengan susah payah oleh orang tua atau kakek nenek pada akhirnya hilang begitu saja setelah diwariskan ke generasi berikutnya. Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu tempat, tetapi di berbagai negara dan budaya, seakan menjadi pola alami yang terus berulang. Contohnya bisa kita lihat pada pengusaha sukses di Jepang, petani makmur di Amerika, atau pedagang besar di Indonesia. Semuanya menunjukkan pola yang sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sebagian besar orang hanya fokus pada bagaimana cara mendapatkan kekayaan, tapi jarang memikirkan bagaimana menjaga atau merawatnya agar tetap bertahan lama. Warisan sering dianggap sebagai hadiah abadi, padahal tanpa strategi dan perencanaan jangka panjang, harta itu bisa habis dalam sekejap. Uang yang tidak dikelola dengan baik ibarat es krim di bawah terik matahari, perlahan mencair dan pada akhirnya hilang tanpa bekas. Warisan sejati bukan cuma soal meninggalkan uang, tapi memastikan semangat dan nilai hidup tetap diteruskan. Sayangnya, banyak orang hanya fokus pada mimpi besar, tanpa sadar bahwa jika tidak ada rencana, kenyataan bisa sangat pahit. Lihat saja generasi pertama yang berhasil membangun kekayaan. Apa bahan bakar mereka? Bukan mimpi hidup mewah atau ingin terkenal, tapi karena kekurangan. Hidup mereka penuh perjuangan, makan pas-pasan, takut miskin, bahkan trauma dengan kesusahan hidup. Rasa takut itulah yang memaksa mereka bergerak maju. Dalam tekanan, muncul kreativitas dan daya juang. Mereka tak punya waktu untuk merenungkan passion. Yang mereka pikirkan adalah besok makan apa. Dari situlah lahir etos kerja luar biasa. Bangun subuh, kerja tanpa keluhan, belajar dari nol, jatuh bangun tapi terus maju. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena menyerah bukan pilihan. Rasa takut gagal, takut jatuh miskin lagi, membuat mereka justru berani. Inilah rahasia generasi pertama. Kekayaan mereka dibangun di atas rasa lapar untuk berubah, bukan sekadar ingin pamer. Setiap uang yang mereka hasilkan punya cerita panjang di baliknya. Bukan hanya angka, tapi simbol perjuangan. Masalah mulai muncul di generasi kedua. Anak-anak dari para pejuang ini lahir di kehidupan yang nyaman. Mereka tidak pernah tahu rasanya tidur dengan perut kosong. Mereka tumbuh dengan sekolah bagus, liburan ke luar negeri, dan semua keinginan terpenuhi bahkan sebelum diminta. Karena mereka tidak merasakan perjuangan orang tuanya, pandangan mereka terhadap uang pun berbeda. Uang terlihat seperti sesuatu yang selalu ada, bukan hasil kerja keras. Akibatnya, ada rasa bahwa kemakmuran itu hak, bukan tanggung jawab yang harus dijaga. Rasa aman yang terlalu nyaman membuat semangat juang memudar. Ketika rasa takut hilang, motivasi bertahan pun ikut lenyap. Kadang muncul arogansi, gengsi, tapi minim daya juang. Bahkan ada yang bingung, siapa saya tanpa nama besar keluarga ini? Bukan berarti semua anak orang kaya pasti seperti itu, tapi tanpa pembinaan sejak dini, mereka bisa terjebak di balik kemewahan yang hanya tampak indah di luar, tapi rapuh di dalam. Masalah ini bukan soal menyalahkan generasi kedua, melainkan memahami bahwa kemakmuran tanpa makna bisa jadi bumerang yang perlahan meruntuhkan pondasi keluarga. Di titik ini, ada 2 pilihan, bertahan atau perlahan tenggelam. Penentunya bukan seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi bagaimana keluarga itu mengelola. Apakah mau menjadi penjaga yang merawat warisan,
atau sekedar konsumen yang menghabiskannya? Pilihan ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Keluarga yang bijak paham bahwa warisan bukan sekedar angka di rekening, tapi sebuah amanah. Mereka mengajarkan anak-anak bukan hanya cara mencari uang, tapi juga cara mengelola dan menghargainya. Mereka tidak tabu membahas hal-hal sensitif seperti kematian, pewarisan, dan tanggung jawab. Pendidikan finansial adalah kuncinya, bukan hanya tentang menabung atau investasi, tapi juga soal menghargai proses, menjaga rasa syukur, dan punya tujuan lebih besar dari sekadar kaya. Mereka membangun rem darurat seperti trust fund, aturan keluarga, hingga family governance. Kedengarannya rumit, tapi semua itu seperti jangkar agar kapal besar bernama keluarga tidak oleng. Sistem ini bukan sekedar formalitas. Jika dijalankan dengan niat yang benar, ia bisa menjadi benteng terakhir ketika badai masalah datang. Jadi bukan soal seberapa besar warisan yang kamu tinggalkan, tapi seberapa kokoh fondasi yang kamu bangun agar warisan itu tetap hidup, bahkan saat kamu sudah tiada. Kalau kamu mengira perjalanan ini hanya soal uang, coba pikir lagi. Di balik cerita tentang warisan dan kekayaan, ada sesuatu yang lebih dalam adalah makna. Keluarga yang bisa bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya bukan hanya karena mereka pandai mencari dan mengumpulkan uang, tetapi karena mereka punya cara pandang hidup yang kuat dan jelas. Mereka selalu memahami kenapa di balik berapa. Uang bagi mereka bukanlah tujuan akhir, tetapi sekadar alat untuk melindungi keluarga, memberi rasa aman, kebebasan, dan pilihan dalam hidup. Warisan terbesar yang mereka tinggalkan bukanlah angka besar di rekening bank, tetapi pola pikir, prinsip hidup, dan nilai-nilai yang menguatkan generasi berikutnya. Anak-anak diajarkan bahwa nilai kehidupan jauh lebih berharga dibandingkan nilai tukar uang. Kesuksesan bagi mereka bukan hanya diukur dari banyaknya nol di tabungan, tetapi dari seberapa besar integritas, kontribusi, dan makna hidup yang bisa mereka berikan untuk orang lain. Yang menarik, semakin sukses sebuah keluarga, semakin mereka menghargai kisah-kisah perjuangan di masa lalu. Mereka tidak menceritakan masa sulit untuk meromantisasi penderitaan, tetapi sebagai pengingat bahwa segala sesuatu bisa hilang jika kita lupa bersyukur atau salah dalam mengelola harta. Itulah mengapa keluarga yang mampu bertahan lama biasanya punya cerita yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang kakek yang memulai usaha dengan gerobak sederhana, atau nenek yang berjualan kue keliling menjadi semacam kompas moral bagi anak cucu. Cerita-cerita inilah yang membuat mereka tetap rendah hati, tidak cepat puas, dan selalu ingat bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan harta, tetapi semangat dan nilai hidup yang membuat harta itu bermakna. Pada akhirnya, warisan bukan hanya soal uang, tapi tentang nilai dan makna yang kita tinggalkan. Keluarga yang mampu bertahan lintas generasi selalu punya satu hal yang sama. Mereka memahami bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Jadi, kalau kamu ingin kekayaanmu bertahan lebih lama, mulailah tanamkan nilai hidup, bukan sekadar angka di rekening. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan tulis di kolom komentar. Saya ingin warisan yang penuh makna. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah melangkah menuju kekayaan bersama Langkah Hidup.